hampir 2.000 triliun rupiah. Bukan uang receh, bukan saldo e-wallet. Ini tambahan utang pemerintah Indonesia dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak Prabowo menjadi presiden. September 2024 sebelum Prabowo menjabat, utang pemerintah sekitar 8.473 triliun rupiah. Juni 2026 sudah menjadi 10.293 triliun rupiah. Artinya bertambah sekitar 1.820 triliun rupiah atau melonjak sekitar 21,5%. Tapi jangan panik, pemerintah bilang masih aman karena rasio utang baru sekitar 41,26% dari PDB, masih jauh dari batas undang-undang 60%. Logikanya kira-kira begini, kalau rumah masih belum terbakar seluruhnya berarti aman. Masalahnya bukan cuma soal apakah kita sudah melewati angka 60% atau belum. Pertanyaannya, utang itu dipakai untuk apa? Kalau utang digunakan untuk investasi produktif, meningkatkan penerimaan negara, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sehat, itu bisa dipahami. Tapi kalau utang terus bertambah sementara penerimaan negara ngos-ngosan, belanja makin besar, dan rakyat justru semakin berat memenuhi kebutuhan hidup, maka angka 41% tidak otomatis membuat semuanya baik-baik saja. Dan ketika pemerintah membandingkan Indonesia dengan Singapura yang rasio utangnya jauh lebih tinggi, maaf, itu seperti orang yang sedang kelebihan berat badan lalu berkata, "Tenang, tetangga saya lebih gemuk." Utang bukan perlombaan. Yang penting bukan siapa paling tinggi, yang penting siapa yang paling mampu membayar kembali. Jadi boleh saja pemerintah mengatakan utang kita aman, tapi rakyat juga berhak bertanya, kalau utangnya hampir 2.000 triliun rupiah bertambah, kapan manfaatnya benar-benar terasa di dompet rakyat? Karena yang membayar utang negara bukan pejabat dengan uang pribadi, melainkan kita dan anak-anak kita, termasuk mereka yang bahkan hari ini belum lahir.